Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan ketentuan, persyaratan dan seleksi untuk penerimaan peserta didik baru tapi dari PKBM atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Kemudian adalah SLB ya, Sekolah Luar Biasa. Dan yang ketiga adalah terkait dengan PAUD ya, atau pendidikan anak usia dini. Tentu ini termasuk yang kita kenal dengan taman kanak-kanak juga ya. Nah, seperti apa ketentuannya? Seperti apa juga persyaratannya? Dan bagaimana seleksinya? Ikuti terus dalam video ini. Ya, tapi sebelumnya jangan lupa ya untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video tentang PPDB. Oke, jadi kalau kita mau bicara tentang PKBM ya, atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, orang sering menyebutnya sebagai pendidikan non formal, sering juga disebut sebagai pendidikan kesetaraan. Nah, ternyata PKBM ini juga sebagaimana sekolah formal ada PPDB-nya. Penerimaan peserta didik barunya juga lewat sebuah sistem ya yang dibangun oleh Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Provinsi DKI Jakarta. Nah, ada ketentuan yang sudah diatur ya. Seperti apa ketentuannya? Yang pertama untuk PKBM. Jadi persyaratannya adalah warga Jakarta dibuktikan dengan KK ya, sebagaimana juga PPDB pada sekolah formal. Tetapi bedanya adalah pada pendidikan non formal kali ini adalah tadi data secara luring. Jadi bagi calon peserta didik baru ini datang saja langsung ke PKBM, dan atau kalau secara daring itu adalah melalui link yang biasanya bisa dilakukan melalui aplikasi WhatsApp ya, atau juga email. Tapi kebanyakan selama ini memang orang datang langsung ke PKBM-nya ya. Itu adalah ketentuan. Bagaimana dengan persyaratan? Yang pertama tentu memiliki surat keterangan lulus ya, atau ijazah dari jenjang pendidikan sebelumnya. Bagi peserta didik yang akan masuk paket B misalnya atau setara dengan SMP, tentu dia harus memiliki ya memiliki surat keterangan lulus ya dari paket A sebelumnya. Jadi kalau dia mau ke paket C, tentu dia harus punya surat keterangan lulus dari paket B ya. Lalu bisa saja orang yang sebelumnya adalah di pendidikan formal lalu ingin pindah ke non formal, misalnya lulus SMP dan mau ikut paket C ya karena dia bekerja misalnya, maka ya dipersilahkan juga bisa gitu ya. Jadi yang penting adalah dia punya tadi surat tanda lulusnya tentu pada jenjang sebelumnya ya. Tapi kebanyakan ya orang kalau ikut paket A kemudian ikut paket B dan selanjutnya adalah ikut paket C ya. Dan tidak bisa sih kalau PKBM itu cuma ikut ujian aja, enggak ya, semuanya juga mengikuti sebuah proses pendidikan sebagaimana sekolah formal, hanya saja mungkin dari sisi waktu lebih fleksibel karena yang ikut belajar tidak hanya usia sekolah tapi juga ada yang usia bekerja atau orang-orang yang bekerja tapi membutuhkan kemudian tanda kelulusan atau ijazah untuk SMA misalnya, maka paket setara dengan paket C tentunya itu dia kemudian sekolahnya atau memilih jam belajarnya pada malam hari ya. Jadi jangan dipikir bahwa hanya ikut ujian saja, tidak seperti itu. Nah, jadi persyaratannya adalah tadi memang memiliki surat keterangan lulus pada jenjang sebelumnya tentunya, dan yang kedua persyaratan usia, di mana persyaratan usia itu paling rendah 7 tahun pada tanggal 1 Juli 2023. Jadi tentu ini di paket C ya, di paket A ya. Jadi paling rendah adalah usia 7 tahun per 1 Juli tahun 2023. Itu persyaratannya. Lalu bagaimana dengan sistem seleksi? Dalam hal jumlah pendaftar melebihi daya tampung, maka dilakukanlah seleksi ya dengan urutan langkah sebagai berikut. Yang pertama, mengutamakan calon peserta didik baru dari keluarga prasejahtera. Ya, jadi kalau kuotanya melampaui yang daftar, maka yang diutamakan adalah anak atau peserta didik atau calon peserta didik baru yang dari keluarga prasejahtera. Yang kedua adalah jarak tempat tinggal.
antara si calon peserta didik baru ini dengan PKBM-nya, dengan lokasi PKBM-nya itu dia lebih dekat, ya, dia punya kecenderungan untuk lebih diterima. Dan terakhir adalah rerata nilai ijazah untuk jenjang paket B dan paket C. Rerata nilai ijazah ini tentu berlakunya untuk paket B dan C, karena untuk paket A tentu atau yang baru masuk SD tentu tidak berlaku. Jadi hanya berlaku paket B dan C, ya, itu rerata nilai ijazah di jenjang sebelumnya. Oke, itu yang PKBM. Kita akan lanjutkan dengan SLB. Nah, bagaimana dengan jenjang SLB, ya, sekolah luar biasa? Tentu ini diperuntukkan bagi anak-anak, ya, yang menyandang difabel, ya. Seperti apa? Yang pertama, ketentuannya, ya. Tentu peserta didik pendidikan luar biasa adalah anak berkebutuhan khusus, ya. Tentu kategorinya beragam, ya. Ada tunagrahita, tunadaksa, tunawicara, ya, dan lain-lain. Nah, kemudian yang kedua adalah warga Provinsi DKI Jakarta yang tentu saja dibuktikan dengan KK, ya, dan itu pun KK-nya tercatat dalam sistem kependudukan paling lambat 1 Juni tahun 2022. Yang ketiga, pendaftaran juga melalui WhatsApp, SMS, dan email, ya. Jadi pendaftarannya nanti akan ada, ya, mana yang bisa dikontak, aplikasi WhatsApp-nya, ya, WhatsApp ke nomor yang mana, SMS, dan email, ya. Itu adalah ketentuannya, ya. Jadi tidak seperti PPDB pada sekolah yang jenjang SD, SMP, SMA pada formal yang tidak menggunakan sistem seperti ini, ya, tapi sudah totalnya itu memang, ya, betul-betul dilakukan secara online. Berikutnya adalah kita berbicara persyaratan. Nah, seperti apa persyaratannya? Untuk pertama, ya, kalau kita untuk TK, ya, TK luar biasa, maka pertama adalah kelompok A, dia akan berusia 4 tahun pada tanggal 1 Juli. Untuk kelompok B, ya, taman kanak-kanak yang kelompok B berusia 5 tahun, ya, pada tanggal 1 Juli tahun 2023. Sedangkan untuk SD luar biasa, dia berusia paling rendah adalah 6 tahun, juga pada 1 Juli tahun 2023. Untuk SMP LB, ya, atau berusia paling tinggi adalah 18 tahun pada tanggal 1 Juli tahun 2023. Ingat, paling tinggi, ya, 18 tahun. Kemudian untuk SMA LB itu berusia paling tinggi 24 tahun per 1 Juli 2023. Jadi kalau TK itu 4 dan 5 tahun, kalau SD adalah 6 tahun, SMP itu maksimal 18 tahun, SMA maksimal 24 tahun, semuanya per 1 Juli 2023. Memiliki akte kelahiran atau surat keterangan lahir, kartu keluarga yang dikeluarkan paling lama tanggal 1 Juni 2022, dan buku rapot lengkap SD SLB paket A atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan surat tamat belajar untuk jenjang SMP LB, atau buku rapor lengkap antara SMP, SMP LB, MTS paket B, atau SKYBS untuk jenjang SMA LB, ya. Itu adalah persyaratan yang dibutuhkan. Lalu bagaimana dengan seleksinya? Dalam hal jumlah pendaftar melebihi kuota, ya, antara pendaftar dengan daya tampung itu melebihi, maka akan dilakukan seleksi dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama adalah anak yang terdaftar sebagai warga panti asuhan terdekat. Jadi itu akan diutamakan untuk anak-anak yang berasal dari panti asuhan terdekat dari dari SLB itu. Yang kedua adalah usia tertua ke usia termuda. Jadi dari usia yang tertua tentu diutamakan ke usia termuda, itu, ya, seleksinya. Jadi kalau tidak melampaui, ya, semua diterima, tapi ketika antara jumlah pendaftar dengan jumlah daya tampung melampaui, maka dilakukan seleksi tadi, ya. Untuk anak panti diutamakan, terutama panti yang terdekat dari SLB dan usia tertua. Jadi hitungannya dari usia tertua ke muda. Jadi yang tua tentu jauh lebih punya peluang, ya. Itu adalah PPDB, ya, untuk SLB, ya. Kita bahas tadi ketentuannya, persyaratannya,
juga seleksinya. Berikutnya kita akan bahas tentang pendidikan anak usia dini atau PAUD. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana PPDB dari PAUD ya. Jadi pendidikan anak usia dini. Tentu ini termasuk juga yang kita kenal sebagai TK ya, Taman Kanak-Kanak. Karena ada Taman Kanak-Kanak Negeri ya selain swasta. Nah, Taman Kanak-Kanak Negeri ini punya sistem rekrutmen atau tadi ya penerimaan peserta didik barunya tentu sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan oleh Pemprov DKI Jakarta melalui keputusan gubernur maupun oleh surat edaran maupun surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Ya, yang pertama, diutamakan warga Provinsi DKI Jakarta tentu dibuktikan kembali dengan KK dan KK itu harus tercatat ya paling lambat adalah 1 Juni tahun 2022. Yang kedua adalah calon peserta didik baru anak guru ya. Jadi calon peserta didik yang orang tuanya menjadi guru pada satuan pendidikan yang dituju akan diberikan kuota sebanyak 2% dari daya tampung. Jadi untuk anak guru nih ya ada kuota 2%. Gurunya ngajar di TK negeri itu. Dan yang ketiga adalah pendaftarannya dapat melalui ya http://2 ppdb paud ya .jakarta.go.id seperti tertera dalam layar ini. Nah, ini adalah ketentuannya. Bagaimana dengan persyaratannya? Yang pertama adalah harus memenuhi persyaratan usia. Karena kan ini PAUD ya, kita akan lihat usia untuk TPA dan satuan PAUD sejenis berusia 2 sampai 6 tahun per tanggal 1 Juli 2023. Kemudian kelompok bermain itu usianya 3 sampai 4 tahun per 1 Juli tahun 2023. Untuk TKA dia berusia paling rendah 4 tahun dan paling tinggi 5 tahun tertanggal 1 Juli 2023. Terakhir TKB berusia paling rendah 5 tahun dan paling tinggi 6 tahun pada tanggal 1 Juli tahun 2023. Dan yang kedua adalah persyaratan mengirimkan hasil pindai atau foto dokumen asli sebagai berikut kepada satuan pendidikan yang dituju. 1. Akte kelahiran, karena kan pembuktinya pakai usia, maka diperlukan sekali ya adalah persyaratan akte kelahiran atau keterangan lahir. Yang kedua adalah kartu keluarga yang dikeluarkan paling lambat pada 1 Juni 2022. Jadi harus memiliki persyaratan itu. Nah, berikutnya kita akan bahas kembali seperti apa seleksinya. TKB dan KD kelompok belajar. Jika pendaftar melebihi daya tampung, maka seleksi tentu dilakukan pakai usia. Usia tertua ke muda. Jadi yang tertua memang lebih punya peluang untuk diterima. Yang berikutnya adalah waktu mendaftar. Jadi kalau melampaui ya itu ya usianya dari tua ke muda atau yang tua punya peluang ya lebih diterima. Yang kedua waktu mendaftar, jadi cepet-cepetan daftar ya. Berikutnya yang kedua adalah untuk SPS dan TPA. Nah itu khusus SPS mengutamakan calon peserta didik orang tua atau wali yang bekerja pada instansi tempat satuan pendidikan itu guru dia menjadi guru orang tuanya, maka itu tentu menjadi lebih utama. Khusus TPA mengutamakan calon peserta didik baru yang orang atau walinya itu bekerja pada instansi tempat TPA yang dituju dan atau berdagang di Pasar Jaya, PD Pasar Jaya dengan menunjukkan surat keterangan yang ditandatangani oleh pimpinan instansi terkait. Jadi selain guru adalah pedagang di PD Pasar Jaya yang dikelola oleh Pemprov DKI. Nah, berikutnya jika pendaftar melebihi daya tampung, maka seleksi akan dilakukan. Pertama, calon peserta didik baru yang orang tua bekerja pada instansi tempat yang dituju. Yang kedua adalah usia tertua ke usia termuda. Dan yang ketiga adalah waktu mendaftar. Jadi kalau udah tadi sudah menggunakan prinsip A dan B yang tadi ya, tapi ternyata juga masih melampaui, anak gurunya banyak, atau orang yang berdagang di pasar PD Jaya tadi, PD Pasar Jaya juga banyak, maka seleksi yang utamanya adalah yang bekerja pada instansi yang dituju ya, di mana si ibu atau ayahnya bekerja di situ ya, di tempat satuan pendidikan tadi. Yang kedua adalah usia dari yang tua tentu yang ke muda, dan yang terakhir adalah waktu mendaftar. Jadi memang harus segera mendaftar, jangan ditunda-tunda. Oke,
Demikian ya tadi yang kita sebut dengan ketentuan, persyaratan maupun seleksi untuk PKBM, SLB, dan yang ketiga adalah PAUD ya. Semoga ini bermanfaat bagi para orang tua yang ingin mendaftarkan anak-anaknya tadi ya, baik itu SLB, PKBM maupun PAUD ya, bisa segera menyimak baik-baik video ini ya, perhatikan bolak-balik karena memang tidak menggunakan sistem online sebagaimana jenjang yang lainnya, SD, SMP, SMA atau SMK ya, tapi ada cara yang berbeda baik untuk PKBM, SLB maupun PAUD ya. Demikian, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.